وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وأحب خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah taala kumpulkan kita dalam cinta, di tempat cinta, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala beliau hijrah, beliau berkata, "Wallahi innaki la ahabbal bilad ilai, laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu." Demi Allah, wahai Makkah, engkau adalah tempat yang paling saya cintai. Andaikan kaumku tidak mengusirku darimu hingga Rasulullah diperintahkan untuk hijrah, maka niscaya nggak bakalan keluar dari tempat tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabar diganggu 13 tahun. Kenapa? Demi bisa tetap di negeri yang beliau cintai ini, di kota Mekah. Hingga akhirnya datang perintah Allah untuk pindah, dan Allah Ta'ala jadikan Madinah menjadi tempat yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga beliau bersabda di dalam hadisnya, Allahumma ja'al hubbana lil Madinah ka hubbina li Makkah aw ashad. Ya Allah, jadikan cintaku ke kota Madinah seperti cintaku ke kota Mekah, atau lebih dahsyat lagi. Beruntung Mekah dan Madinah. Kenapa? Dicintai oleh makhluk yang paling dicintai oleh Allah di alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selain tempat yang dicintai ini, di sini pun juga kita memperingati haul dari orang yang cinta kepada Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah salah seorang pewaris Nabi Muhammad yang telah meminum minuman cinta sebanyak-banyaknya. Beliau lalui umur beliau dari masa muda, dari masa kecil hingga beliau wafat, semuanya dilalui dalam cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, cinta kepada aulia, cinta kepada para sahabat, cinta kepada ahlul bait, cinta kepada Sayyidatina Khadijah, hingga wafatnya pun juga makamnya di tempat Siti Khadijah. Cinta santri, cinta ilmu, cinta ulama, subhanallah, radhiyallahu anhu warḍah. Sehingga orang yang semacam ini adalah orang yang telah mencapai hakikat keimanan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana tidak? Fi Sahih Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Thalath man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara, kalau 3 hal ini dimiliki oleh seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai lebih daripada selain apapun juga. Dan yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Cinta kepada seseorang, cintanya kepada orang tersebut murni semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Wa an yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yukdzafa fin nar. Benci kepada kekufuran sebagaimana benci dimasukkan ke dalam api neraka, waliyad billah min dzalik. Dan beginilah beliau dari masa mudanya, Masya Allah, cinta kepada Mekah, cinta kepada ulama yang ada di Mekah, mengirim anak-anak dan santri beliau ke kota Mekah untuk belajar menuntut ilmu, hingga beliau dari cintanya ke kota Mekah, Allah Ta'ala memilihkan wafatnya di Mekah. Kita nggak bisa memilih di mana kita wafat, itu bukan pilihan kita, tapi Allah yang memilihkan untuk kita. Di mana kita dimakamkan, kita nggak tahu, kita nggak bisa memilih, tetapi Allah yang memilihkan untuk kita. Kita tahu bagaimana hubungan Kiai Maimun Zubair kepada Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki dan keluarga beliau, Sayyid Syekhana Al-Imam Al-Muhaddith Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, dan juga hubungan beliau, cintanya beliau terhadap Sayyid Muhammad dan putranya Sayyid Ahmad bin Muhammad, dan juga kepada Sayyid Abbas bin Alawi
bin Abbas Al-Maliki, Masya Allah, kecintaan yang luar biasa, kecintaan yang sangat besar, ta'zim yang sangat besar, penghormatan yang sangat besar. Padahal dari segi usia beliau jauh lebih tua, tapi orang yang tahu etika menghormati orang-orang yang terhormat adalah orang yang punya kehormatan. Tapi yang orang yang nggak punya kehormatan, dia nggak punya rasa hormat kepada orang-orang yang terhormat. Tapi orang yang punya kehormatan, dia tahu bagaimana menghormati orang yang pantas untuk dihormati, memuliakan orang yang pantas dimuliakan. Siapa? Sikap ini hanya dimiliki oleh orang yang punya kemuliaan. Tapi orang yang nggak akan kemuliaan jauh dari ini semuanya. Padahal dari segi usia beliau lebih tua daripada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, lebih tua dari Sayyid Abbas, apalagi dari Sayyid Ahmad. Tapi cintanya luar biasa, hingga makamnya pun juga nggak jauh dari Sayyid Muhammad. Makamnya pun tidak jauh dari Sayyid Alwi. Makamnya pun tidak jauh dari makamnya Fudail bin Iyad. Makamnya pun tidak jauh dari makamnya Al-Imam Alwi ibn Sahib Ratib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Satu tempat dengan Fudail bin Iyad. Makamnya pun juga tidak jauh dari Syekh Al-Haddad Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Alwi As-Segaf yang dimakamkan di situ. Makamnya pun juga nggak jauh dari kekasih Rasulullah, kecintaan Rasulullah, pembela agama Islam ini sejak awal terbitnya Islam, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Masya Allah, sungguh pilihan yang sangat besar. Nabi Muhammad SAW waktu datang ke Mekah beberapa kali setelah beliau hijrah, beliau datang Fatah Mekah, kemudian juga lain waktu umrah, lain waktu umrah qada, lain waktu Fatah Mekah, lain waktu Hajjatul Wada. Ditanya kemahnya mau di mana menginap, bilang di Hujun, di Ma'lah, indah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kecintaan yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan bahwasanya unsur tanah yang ada pada diri manusia, setiap manusia itu punya unsur tanah di dalamnya. Unsur tanah yang ada pada setiap manusia itu sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari tempat dia kelak dimakamkan di mana. Nah, itu unsur tanah yang ada pada dirinya itu berasal dari situ. Sehingga ijma' ahli sunnah wal jamaah, ijma' ahli sunnah wal jamaah, afdal bug'ah ala wajhil ard, afdal bug'ah fil alam, tempat yang paling afdal di alam semesta, lebih afdal dari arasy. Sebab arasy makhluk, lebih afdal dari kursi, lebih afdal dari jannah, lebih afdal dari sidratil muntaha, lebih afdal dari 7 lapis langit. Tempat yang paling afdal adalah tempat tanah yang menghimpit jasadnya Rasulullah di makamnya. Sebab dari tanah itu, ya, unsur tanah yang ada dalam jasadnya Nabi Muhammad. Dan di situ kita memahami bahwasanya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bersumber dari unsur tanah yang berdekatan satu sama lain. Itu tempat makamnya Rasulullah paling afdal di alam semesta, lebih afdal dari arasy, dari kursi. Wa Ammi Abdul Qadir bin Salim Al-Khirid, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, panjang umur kepada beliau, masih ada orangnya di Jeddah. Itu dalam syair beliau mengisyaratkan kepada kejadian ini, apabila, dalam syair maknanya, apabila tempat yang menghimpit Nabi Muhammad itu menjadi tempat yang paling mulia di alam semesta, bagaimana halnya dengan rahim yang mana Rasulullah tumbuh dan terbentuk di rahim tersebut, Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha wa ardhaha. Masya Allah. Wa hakadha. Nabi ini membuktikan kalau Kiai Maimun, Zubair, Masya Allah, itu unsur tanahnya dekat dengan mereka semuanya. Wa al-arwah junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha talaf. Arwah itu sebelum terlahir ke alam dunia ini berkelompok-kelompok, yang mana saat mereka arwah tersebut belum lahir ke dunia, satu kelompok sejalan, seiring, ngumpulnya bareng, itu terlahir di dunia bareng juga semuanya, ngumpul juga.
Tapi barang siapa yang di sana dia menghindar, dia berpisah, dia menjauh, dia nggak sepaham, maka ketika di dunia pun juga begitu juga. Dan di sini kita lihat bagaimana Kiai Maimun, pergaulannya beliau, duduknya beliau, majelisnya beliau, cintanya beliau. Nggak pernah kita mendengar atau sampai berita kepada kita ada hal yang buruk yang diucapkan atau yang dilakukan oleh Kiai Maimun Zubair. Semuanya yang keluar dari lisannya, perbuatannya, hal-hal yang indah, warisan dari Nabi Muhammad yang bersabda, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, lahul khuluqus sahal wal lafzul muhtawi 'ala al ma'nal jazal. Itu beliau demikian humble, demikian tawadhu kepada semua orang, berakhlak kepada semua orang, penyayang terhadap semua orang, mengayomi, mencintai semua orang, dan termasuk orang yang idza ru'u dzukirallah, kalau dilihat mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Nabi bilang di dalam hadis ketika ditanya dalam riwayat, ya Rasulullah, man hum awliyaullah, siapa mereka para wali-walinya Allah? Dijawab, man idza ru'u dzukirallah, yang kalau dilihat mengingatkan engkau kepada Allah. Kiai Maimun belum terlalu jauh dari kita. 5 tahun yang lalu beliau wafat di musim haji. Beliau mengumpulkan kemuliaan wafat di kota Mekah, dimakamkan di Ma'la berdekatan dengan Siti Khadijah dan para aulia wassalihin. Kemudian juga beliau dalam keadaan ingin menunaikan ibadah haji, wafatnya beliau. Kemudian juga dapat syahadatul ghurbah. Syahadatul ghurbah itu orang sebagai orang yang gharib, mati bukan di kampungnya, bukan di negerinya, ribuan kilometer dari rumahnya. Beliau meninggal di sini. Subhanallah, berapa banyak satu aja itu udah mulia. Bagaimana ini beliau memadukan segala kemuliaan tersebut. Oh subhanallah, meninggalnya di musim haji, banyak jamaah Indonesia yang bisa menghadiri jenazahnya beliau. Kita kalau mati ghurbah, pikir siapa yang mau hadir jenazahnya kita? Mati di tempat yang asing, siapa yang mau hadir jenazahnya kita? Allah Ta'ala udah aturkan, yang ngiring jenazahnya udah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Haulnya beliau diadakan di kota Mekah, di tempat ini. Anugerah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Imam Allamatul Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, beliau bilang tentang para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lahum minat taqwa ajallu zinah, عند لقاهم تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة تجذب الألباب بانفعال فإنهم كل منيب خاشع كل ذي قلب منير لامع لا من يشير الناس بالأصابع وهو من أسر المصون خالي حال ذوي الدعوة إذا رؤوا يشهر ذكر الله فهو لهم سيما على الجباه يعرف معناهم بلا اشتباه من حيث ما يعرف ذو الجلال حال ذوي الدعوة لهم تفارق بنور فرقان يراه الذائق لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ والأقوال. Dan semua sifat-sifat ini kita saksikan pada diri masyayikhna dan pada diri Kiai Maimun Zubair tersebut. Kiai Maimun belum terlalu jauh, 5 tahun yang lalu semua melihat, dan semua orang yang duduk dekat dengan beliau merasakan aura kasih sayang dan cinta dari beliau. Semua orang yang duduk dengan beliau melihat wajahnya, bisa kita rasakan. Orang yang melihat wajahnya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nur, cahaya, nur yang ada di hati memancar sampai di wajah, sampai di mata. Cinta, hatinya yang dipenuhi dengan cinta dirasakan oleh semua orang, hingga semua orang yang dekat kepada dia otomatis mau nggak mau cinta kepada beliau. Kenapa? Sebab dalam hadis qudsi fil Bukhari juga disebutkan, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Allah kalau cinta kepada hamba, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, ta'al. Jibril, innallaha ahabba fulanan fahibbah. Allah cinta kepada hambanya fulan, cintai dia. Fahibbahu Jibril. Maka Jibril pun cinta kepada hamba tersebut. Kemudian Jibril memanggil penghuni langit, ya ahlas sama, wahai penghuni langit. Penghuni langit, para malaikat-malaikat al-muqarrabin, semua malaikat-malaikat wal arwahit tahirat dipanggil, ya ahlas sama, innallaha ahabba fulan fahibbuh. Allah telah cinta kepada fulan, cintai dia. Fahibbu ahlis sama. Maka penghuni langit pun cinta kepada dia. Thumma yudha' lahul qabul fil ard. Diberikan qabul di muka bumi ini, penerimaan di muka bumi ini.
Walaupun orang ingkar, orang cuma ketika jumpa nggak bisa mengingkari. Ada sesuatu magnet yang menarik hati untuk cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Wal ajib di sini, Allah manggil malaikat Jibril, cintai dia. Hingga malaikat Jibril dan semua malaikat dan penghuni langit mendekat, yatagarrabun ilallah bimahabbati hadzal abd. Mereka mendekatkan diri kepada Allah untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Malaikat-malaikat mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para aulia wa salihin. Sehingga betul yang diucapkan, muhibbuhum mahbubu yahsul lahul matlubu. Pecinta mereka dicintai oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Oke, Maimun mengajarkan kepada kita bagaimana kecintaannya kepada ulama, kecintaannya kepada aulia, kecintaannya kepada sahabat wa ahlul bait, hingga ayah min ayatillah di dalam mahabbah beliau, itu sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang nakhjal. Kita pun juga gemeter ketika melihat akhlaknya beliau, ta'zimnya beliau, cintanya beliau kepada para aulia wa salihin wa ahlul bait. Sayyidina Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, Sayyidut Taifah, beliau bilang, at-tasdiq bi'ulumina wilayah sughra. Kamu percaya dengan kewaliannya para wali-wali, percaya dengan ilmunya para wali-wali, itu adalah jenis kewalian kecil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nggak haramkan kita dari kewalian yang kecil maupun yang besar. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat Kiai Maimun Zubair dan dijadikan kita bisa meneladani akhlaknya beliau, adabnya beliau, ilmunya beliau, mahabbahnya beliau, cintanya beliau, khidmahnya beliau. Umur yang panjang yang dihabiskan semuanya dalam cinta, dalam mahabbah, dalam khidmah kepada ulama, kepada santri, kepada ilmunya Rasulullah dan dakwah dan warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan segenap keluarga besar beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Ubab, Kiai Najih, dan juga Gus Taji Yasin, dan segenap keluarga besar Kiai Maimun dan para murid-muridnya, para santrinya. Allah Ta'ala berikan keberkahan dan dijadikan mereka sebagai lentera-lentera penerang bagi umat ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah dengan berkat hari-hari yang mulia, ayyamul ashar yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada umat Islam. Saudara kita yang ada di Palestina dan di seluruh dunia dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bihaqqil awliya was-sulaha wal asfiya was-salihin birahmatik ya arhamar rahimin ya ajwadal ajwadin ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Taqabbal hadhihi ad-da'awat, ajil bil ijabat, wafiqna al-amal bil baqiyatus salihat, warzuqna husnal khatimah 'inda al-mamat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi al-hamdil hamdan yafi ni'amahu wa yakfi hamidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi 'ilmillahi wa bi qur'anihi ya sayyidina ya Rasulullah. Aghithna wa iyyakum salam jadillah. Allahumma qul lana dhunubana wa salihana kullaha warhamhuma warhamhum ولشاهدنا من شاهدنا المعلمين ولمن حضرنا ولمن وفانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والذي بيننا وبينهم في الحيرة واغفر وارحم يا الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها الجنة ولا بلا تغفر لنا بها جميع الحاجات وتعطينا بها الجنة السيئة وترفعنا بها الدرجات ونبلغنا بها الصوايات بجميع الحالة والحياة والدمامة ولا صاحب ذاتي ولغالب. اللهم اسبل علينا ما نقصد الفاتحة لنا مما كل وجه واهدنا اكشر بحلك وحبنا البلايا ارحم الراحمين يا رحمن الراحمين. اللهم علينا حمتك وانشر علينا من حزين رحمتك يا رب العالمين يا رحمن الراحمين يا رحمن الراحمين يا رحمن. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين
فإننا وأنت فينا في الأقبالية ما كان كل شمتين نحن برعنا إن بسبب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجانب من ربنا سيدنا صلى الله عليه وسلم كنت سمع سلام اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأنا وما هللنا وما سبحنا وما سبحنا وما دعونا وما عملنا وما بذلنا إلى حمد المتواصل وحمد سلام والرحياء من جميع الأنبياء والأولياء والأنبياء والشهداء والصالحين ما نرجو من الكلام بشهادة أول باب بأرواح أرواح أبجاب المسلمين والمسلمات على أرواح آبائنا وأمهاتنا قدس الله سره ونور الرحمة وصلى على الدين الرحيم ونحفظ وصل إلى حردي روحي أبر الله ذنوب ما ستر عيبا ويرد الذين اللهم أبرك رحمة ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين له الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kami atas nama keluarga Jumhur merasa gembira, terima kasih segala ihtimamat kepedulian Bapak-bapak habaib, Bapak-bapak ibu dari acara ini. Ini adalah acara yang kemarin kecil-kecilan, tapi sekarang dihadiri oleh para habaib. Terima kasih. Semoga ini menunjukkan bahwasanya alaqah beliau dengan habaib Bapak Syarif dan ulama benar-benar dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ini sehingga tambah kuat iman kita, ziyadah iman kita, muhabbah kita kepada sahabat Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah, kepada ahli bait, kepada para ulama. Dan sebelum saya mengakhiri, saya akan memberi biografi sedikit tentang beliau. Bahwasanya beliau lahir di Sarang, kemudian belajar kepada wali guru Syekh Zubair Dahlan, juga kepada jatuh min guru yaitu Ahmad bin Syuaib, lain-lainnya. Kemudian melanjutkan pendidikan di Lirboyo, belajar sama Kiai Mana atau Kiai Abdul Karim di Lirboyo, sampai mungkin tamat sanawi atau saingan alfiah dengan Gus terkenal Gus Ali dari Banjar Melati. Kemudian beliau karena ada sekutu datang vakum pondoknya karena pulang ke sana, kemudian melanjutkan pendidikan ke Makkah Mukarramah, belajar kepada Sayyid Alawi Al-Maliki, kepada Syekh Yasin Al-Fadani di Madrasah Darul, belajar juga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Sumatera, juga belajar kepada Syekh Hasan Al-Masad pada kitabnya Tal'atul Anwar dalam ilmu mustalah hadis, juga belajar kitab Riyadhus Shalihin dengan Sayyid Amin Qutbi. Alhamdulillah, ini adalah jarang disampaikan. Yang terkenal di sini Qutbi Muhyiddin atau yang hidupnya orang-orang mencintai Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Abu Sayyid Ahmad Al-Bani. Beliau di sini cuma hanya sebentar, kemudian pulang, kemudian
sarang, kemudian lama-lama punya pondok sendiri, Anwar. Alhamdulillah pada malam Selasa kemarin kami Anwar membuat hall di Safid. Biasanya tahun kemarin di Safid juga Pak Najib, mana Pak Najib ya? Pak Najib untuk tahun ya, itu juga membuat hall kemarin malam Selasa malam Rabu. Alhamdulillah mungkin yang pas itu harinya mungkin ya, hallnya itu malam mungkin ini agak terlambat. Dan juga ini sekarang kita mengikuti hal ini saya terima kasih kepada semua yang membantu, Muhyiddin termasuk Pak Nusrul Wahid dan lain-lainnya. Saya nggak tahu ini ada habib banyak, siapa yang undang, mungkin perantaranya Bin Lutfi mungkin atau siapa sih kita nggak tahu. Masya Allah, ya maaf ya kalau kurang bisa menghormati, kita sangat di bawahnya wali, juga juga kepada Kepala Dakar yang tadi sudah menyambut, terima kasih. Juga mungkin dari Kemenang dulu membangun waktu wafat di sholat di mana? Di sini. Alhamdulillah ini mengingatkan pas wafatnya, dan pas wafatnya itu ada yang moto, itu ada penampakan dari kuburan gitu yang melawan arus, ada yang menghormati bangun. Nah, itu kalau nggak salah saya nggak salah mungkin saya apa ya. Kalau nggak saya sesuatu mungkin saya mengikuti orangnya itu gede dulu kan, pernah lihat nggak? Gitu. Ada penampakan seperti itu. Alhamdulillah beliau dihormati oleh guru-gurunya. Alhamdulillah semoga kita mendapatkan barokah. Kita bisa dibantu oleh Mahmud, dibantu oleh guru-gurunya, kemudian habaib dan semuanya oleh Sayyidah Khadijah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allah menjaga mana hamba jabat Muhammad. Tafadhal tadi tafadhal Rasulullah menjaga mana juga dan ini Allah sabila wa kullu mahruba. Allah amin bima antahu ahad. Wa amin bima تقبل تقوى المغفرة اللهم يسر لنا وتحسن لنا وانصر علينا ونصرنا والإسلام والمسلمين خصوصا في فلسطين في جميع البلدان يا الله. اللهم انصر أهل التوحيد وأهل السنة والجماعة وانصر أهل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل الصحابة وأهل البيت. اللهم انصرنا وإياهم ولا تجعل أعزنا وإياهم بإذن الله ولا تجعلنا وإياهم أهل الخذلان والحرمان يا رب العالمين. ربنا اللهم احفظ قبرنا وشيخنا كمنون جسده دائما يا الله واحفظ قبره يا الله وارزقنا تلاوة القرآن عند قبره وارزقنا تحليلا سورة الإخلاص عند قبره يا رب العالمين. كما أحب ذلك فإنه كان يقال إن الميت لا يفرح بقراءة سورة ياسين أو أمثالها لأجله إنك على كل شيء قدير. اللهم فرح بنا اللهم فرح بنا اللهم اجعلنا من أهل البر ولا تجعلنا من أهل العقوق والخذلان ولا تجعلنا أحسن من الإسلام إلى البر. وصلى الله على سيدنا محمد. الفاتحة.